aja sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tuntun mulut kamu untuk berbicara seperti itu. Di situ saya merasa, dahsyat, luar biasa Tuhan ini. Tuhan bisa mampukan saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada saya. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Hai, shalom. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan narasumber kita yang satu ini. Diperkenalkan dulu dong, Kak. Ya, nama saya Yuliana Situmeang. Asal dari? Saya dari Sumatera Utara, suku Batak. Oke. Tapi kelahiran di Palembang. Kelahiran Palembang. Ya. Berarti orang Palembang. Orang sendiri lah. Palembang. Pekerjaannya? Saya full timer di salah satu gereja. Nah, menarik banget ini narasumber kita kali ini. Baru sekali ini kita kedatangan full timer di sebuah gereja. Kenapa sih Kak kok memutuskan mengabdikan dirinya sebagai full timer gereja? Ya, semuanya ini berkat doa ya. Tadinya saya nggak kepikiran mau jadi seorang full timer seperti itu. Jadi awal mula itu, saya cerita dari awal ya. Awal mula itu saya itu kepingin pelayanan seperti itu kan. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya kepingin melayani, tetapi saya nggak tahu pelayanan apa yang bisa saya lakukan seperti itu. Sampai pada satu ketika ada beberapa gereja nawarin saya untuk jadi guru sekolah minggu. Tapi saya ngerasa saya nggak bisa. Saya itu orangnya nggak pinter ngomong seperti itu. Saya orangnya pendiam, tidak supel seperti itu. Dan kan untuk melayani anak-anak sekolah minggu tuh ya perlu seperti anak-anak lah seperti itu ya. Jadi pada suatu ketika anak saya sekolah minggu di salah satu gereja, saya ikut nganter. Saya nganter, saya tunggu, saya nggak gereja di situ. Seperti itu, saya nganter, saya nunggu. Lama-lama itu salah satu guru sekolah minggu nawari saya untuk jadi guru sekolah minggu. Jadi begitu dia nawarin, kok saya tiba-tiba bilang iya, saya mau seperti itu kan. Kak, mau nggak jadi guru sekolah minggu? Ya saya bilang, saya mau, saya bilang seperti itu. Ya sudah, nanti datang ya hari Selasa, dia bilang kayak gitu. Kebetulan setiap hari Selasa itu kita ada pertemuan untuk guru-guru sekolah minggu untuk persiapan untuk mengajar hari Minggunya. Ketika saya pulang dari gereja, saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, ketika saya ambil keputusan saya percaya bahwa Tuhan pasti memampukan saya. Saya tidak bisa bicara Tuhan, saya tidak pintar bicara seperti itu kan. Tetapi saya begitu percaya bahwa Tuhan akan mampukan saya. Itu sih asal mulanya. Saya datang dan saya melayani akhirnya. Awal-awal saya menjadi guru sekolah minggu itu setelah berapa bulan, 1 bulan ya, disuruh cerita. Saya menghafal itu. Bahan cerita yang saya akan ajarkan itu saya hafal. Tiba pada saat hari Minggu, ada guru senior yang mementor saya di depan, di belakang. Buyar semuanya. Apa yang mau saya ajarin itu saya buyar karena sudah tegang duluan lihat guru sekolah minggu senior. Jadi saya tidak damai sejahtera seperti itu pada saat saya mengajar awal sekali. Tidak ada damai sejahtera sekali sama, apalagi anak-anak yang mendengar mungkin ya. Nah di situ saya begitu pulang saya minta masukan kepada kakak saya, karena kakak saya juga guru sekolah minggu. Gimana ya bisa cara mengajar yang baik seperti itu untuk anak-anak sekolah minggu. Yang penting kamu tahu inti dari cerita itu, terus kamu buka firman Tuhan yang akan kamu ajarkan seperti itu. Terus enjoy aja, berserah aja sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tuntun mulut kamu untuk berbicara seperti itu. Saya lakukan, saya latihan di depan kaca. Saya merasa lepas kayak gitu loh. Saya bisa cerita akhirnya. Disitulah Tuhan pakai awal mula saya bisa melayani. Terus di situ juga banyak hal yang saya bisa belajar dari pelayanan itu. Saya yang tadinya nggak bisa nari seperti itu ya. Kalau anak-anak bilang kalau saya nari itu seperti pohon, ke kiri, jadi tegang seperti itu kan. Jadi pada saat itu saya dipercayakan untuk pegang
koordinator kesenian di gereja itu. Jadi saya harus ngajar paduan suara dari gereja itu, anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu itu sekitar 250 orang. Seperti itu kan. Jadi sekitar yang ikut paduan suara itu sekitar 50-60 orang. Jadi saya yang basicnya sama sekali nggak ada gitu loh. Tetapi di situ yang dahsyatnya luar biasa Tuhan kita, Dia memampukan saya ketika saya katakan saya mau Tuhan. Jadi betul-betul Tuhan memakai saya. Yang tadinya saya tidak bisa apa-apa, untuk berbicara di depan saya grogi kayak gitu. Ternyata Tuhan itu dahsyat luar biasa, bisa memakai saya seperti itu. Nah terus pada saat itu saya masih dibantu oleh adik saya. Setiap saya mau ngajar anak-anak mau pelayanan di ibadah, untuk bernyanyi, kan harus ada gerakan seperti itu. Tadinya adik saya masih bantu untuk gerakan, tetapi ketika adik saya tidak ada lagi, saya kelabakan. Siapa yang mau saya andalkan? Jadi 1 minggu itu sudah harus saya ajarkan gerakan dari lagu ini. Malam-malam itu saya nangis, saya tidak bisa gitu kan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan mampukan saya Tuhan. Jangan permalukan saya bilang seperti itu. Besok saya akan ajari gerakan kepada anak-anak. Saya tidak bisa Tuhan. Terus sudah amin, saya berdiri di depan kaca, saya nyanyi, saya buat gerakan, ternyata bisa. Di situ saya merasa, dahsyat luar biasa Tuhan ini. Tuhan bisa mampukan saya. Mungkin bagi orang lain itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi bagi saya yang saya tahu gimana diri saya, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Mulai dari situ saya bisa tidak pusing-pusing lagi kalau mau cari gerakan. Saya sudah bisa dengan sendirinya. Di situ saya melayani anak-anak kelas kecil. Saya merasa begitu sukacita di dalam pelayanan itu. Saya merasa enjoy banget. Saya tidak menyangka seperti itu loh. Banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan itu. Yang tadinya saya tidak bisa, Tuhan mampukan saya seperti itu. Jadi di sekolah minggu itu juga banyak anak-anak muda yang saya bawa. Pemuda-pemudanya. Awalnya mereka bilang nggak bisa Ci, dibilang kayak gitu. Nggak bisa kami ngadepin anak-anak. Jadi saya bersaksi lah. Ketika kalian katakan mau saja sama Tuhan, Tuhan sendiri nanti yang memakai kalian lewat pelayanan kalian. Ada beberapa itu yang ikut, ternyata memang mereka merasakan yang seperti saya rasakan itu. Ketika mereka katakan iya saya mau, Tuhan mampukan mereka. Jadi mereka begitu mencintai sekolah minggu. Seperti itu, puji Tuhan sekali. Jadi 10 tahun saya di gereja ini, pada satu ketika saya ngerasa, Tuhan saya kepengen, saya nggak kerja dulunya. Saya kepengen kerja, tetapi pengen pelayanan juga. 2 tahun saya berdoa untuk itu. Ternyata begitu tahun kedua, Tuhan jawab doa saya. Tuhan jawab doa saya yang nggak pernah saya pikirkan untuk jadi full timer seperti itu loh. Saya dapat panggilan, saya diterima katanya. Di situ saya ngerasa Tuhan itu jawab doa saya. Apa yang saya doakan semuanya Tuhan jawab. Rencana Tuhan untuk kehidupan saya itu luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan berikan kepada saya. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Jadi saya ditempatkan di salah satu gereja ini untuk menjadi full timer, bukan di usia yang muda, yang sudah tua. Usia saya pada saat itu 47 tahun. Bukan muda lagi. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya mampu, tetapi karena Tuhan itu luar biasa. Semuanya yang Tuhan berikan itu luar biasa buat hidup saya. Jadi saya bisa menjadi full timer karena rencana Tuhan, gak ada dalam pikiran saya. Jadi di full timer ini, jadi full timer juga banyak hal yang saya belajar di situ. Yang tadinya saya tidak mampu, Tuhan mampukan. Banyak hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, oh rupanya seperti ini loh di dalam pelayanan itu. Saya ngerasa yang awal-awal itu saya merasa kalau di dalam pelayanan itu semuanya mulus kayak gitu kan, enak semuanya. Ternyata tidak. Jadi saya mulai dari pelayan pertama saya di sekolah minggu,
saya bisa melihat, oh ternyata seperti ini pelayanan itu. Disitulah Tuhan membentuk karakter saya untuk lebih percaya lagi, untuk lebih mengandalkan Tuhan lagi di dalam segala situasi, di dalam segala hal seperti itu. Jadi puji Tuhan sekali, Tuhan bisa memakai saya sebagai alatnya. Tuhan bisa memampukan saya. Banyak hal-hal yang boleh saya lewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah Kak, terus tadi itu kan Kak Yuli sudah lama banget lah anggapannya pelayanan di gereja ya. Sebelum jadi full timer pun sudah aktif melayani di sekolah minggu. Ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang sampai merasa, aduh sudahlah aku berhenti aja melayani? Ya pasti ya, pasti ada titik di mana kita ngerasa kok seperti ini ya. Tapi kalau jenuh enggak, tapi ngerasa kok seperti ini ya pelayanan ini, seperti itu. Pernah satu ketika saya itu ikut seminar, terus saya masih guru sekolah minggu itu. Jadi ketika saya ikut seminar, anak-anak itu memang hari Minggu, hari Sabtu tidak ada latihan. Tetapi ada salah satu anak, saya sudah umumin kayak gitu. Salah satu anak itu ngelapor sama orang tuanya bahwa mereka latihan seperti itu. Jadi datanglah anak ini sama papanya diantar seperti itu kan, diantar. Dia tunggu, kok nggak ada latihan kayak gitu. Akhirnya dia telepon saya, malam-malam dia baru telepon saya. Dia langsung marah-marah, langsung labrak saya kayak gitu. Ci, jangan seenaknya ya Ci, dia bilang kayak gitu. Ini kan anak-anak latihan, kok nggak ada latihan sih, dia bilang seperti itu kan. Saya kaget. Itu saya baru masuk kamar itu kan, seminar. Jadi saya jelasin, saya sudah kasih tahu loh Pak, saya bilang seperti itu. Saya sudah kasih tahu bahwa nggak ada latihan. Mungkin anak-anak pada saat itu nggak mendengar, saya bilang. Buktinya nggak ada anak yang lain datang, cuman anak Bapak sendiri yang datang. Saya minta maaf, saya bilang kayak gitu deh. Saya bilang saya minta maaf kalau misalnya memang ini, tapi memang nggak ada latihan. Dia masih marah-marah sama saya. Seperti itu, dia tidak terima, dia anggap saya itu seenaknya aja kayak gitu loh. Jadi saya bilang itu nggak ada Pak, Bapak boleh tanya sama orang tua yang lain, memang saya umumi pada saat itu. Saya bilang seperti itu. Akhirnya mungkin dia tanya sama anaknya, yang bener aja katanya, mungkin kan, bener nggak itu ada latihan apa enggak. Mungkin anaknya baru kasih tahu karena takut atau gimana, akhirnya dia kasih tahu. Nah mulai di situ Bapak itu akhirnya baik kayak gitu loh. Bapak itu pokoknya banyak kisah-kisah yang kadang membuat kita terharu juga dengan anak-anak. Saya merasa mencintai pelayanan saya di sekolah minggu. Saya mencintai semua anak-anak yang saya layani. Jadi selama 10 tahun itu saya merasa bahwa mereka itu anak-anak saya seperti itu. Saya melayani mereka ketika harus mereka melayani di hari Minggu. Saya bisa datang jam 7, padahal kita masuk jam 10. Anak-anak saya suruh datang cepat, saya dandani mereka, saya sisiri rambutnya. Di situ saya bisa pendekatan dengan anak-anak. Sambil saya sisir rambut mereka, sambil saya cerita, sambil saya tanya-tanyai mereka. Di situ kedekatan batin dengan anak-anak. Saya merasa mereka milik saya seperti itu. Di sekolah minggu juga saya ngerasa bahwa ini rumah saya seperti itu. Pernah satu ketika kita tidak punya koster, jadi nggak ada yang bersihi sekolah minggu. Mungkin guru-guru sekolah minggu juga yang lama juga nggak tahu kejadian ini. Jadi begitu nggak ada koster, saya datang setiap jam 7 hari Minggu. Saya nyapu, saya ngepel, saya pasang ambannya, karpetnya. Karena saya ngerasa ini milik saya, ini pelayanan saya, ini rumah saya. Saya mau yang terbaik kayak gitu, saya mau semuanya bersih seperti itu. Jadi nggak ada orang yang tahu kalau pagi-pagi saya sudah datang. Sampai anak-anak juga selalu bilang, Mami tidur di gereja aja. Karena saya banyaknya memang di gereja. Karena itu saya betul-betul merasakan bahwa inilah sukacita saya, pelayanan ini. Seperti itu. Jadi mungkin ada 1 bulan itu mungkin saya. Setiap minggu saya datang untuk beres-beres ruang sekolah minggu. Gak ada 1 orang pun yang tahu. Jadi saya betul-betul memberikan hati saya, pikiran saya, tenaga saya untuk melayani. Karena itulah cinta saya, pelayanan itu.
Berarti benar-benar dari awal pelayanan sampai sekarang pun tetap hatinya tuh ada di sekolah minggu. Iya. Pernah nggak sih Kak kayak nyoba pelayanan di bidang lain? Kayaknya saya selalu di sekolah minggu ya. Selalu. Di sini juga di gereja yang ini pun saya anunya di sekolah minggu karena mungkin jiwanya memang ke sini ya. Memang jodohnya nih. Memang saya suka sama anak-anak. Terus satu hal lagi, tidak pernah terbersit dalam hati saya untuk membedakan anak-anak. Siapapun itu, saya mengasihi mereka. Di sekolah minggu ini juga saya belajar apa itu pelayanan. Seperti itu. Anak-anak yang seperti apapun, saya orangnya gimana ya? Tadinya tuh orangnya kalau ngelihat suka gimana ya? Pokoknya kalau ngelihat anak-anak dulunya itu, kalau ngelihat anak-anak ada ingus kayak gitu, jijik kayak gitu ya. Tapi begitu saya masuk pelayanan, saya terjun langsung, itu nggak ada lagi seperti itu. Siapapun anak itu saya mengasihi mereka. Karena dunia anak-anak ini dunia yang tulus ya. Anak-anak itu tulus seperti itu. Mereka pun mengasihi saya, dekat dengan saya. Puji Tuhan. Tuhan berikan tempat pelayanan yang memang betul-betul inilah jiwa saya seperti itu. Berarti Kak Yuli ini emang pada dasarnya dari dulu sama anaknya sendiri pun deket banget ya? Iya. Pantes sendirinya sama anak lain pun jadi gampang banget akrab karena pada sama anak sendiri pun deket. Iya. Anaknya ada berapa Kak? Anak saya 1. Dari kandungan saya sendiri 1. Tapi kalau misalnya ditanya orang, anaknya berapa? Kebetulan saya punya keponakan sudah seperti anak saya sendiri karena saya mengurus itu ada 4. Jadi kalau tanya orang berapa anaknya 5 seperti itu. Tapi kalau dari anak saya sendiri 1. Saya ngerasa anak saya adalah harta yang paling berharga buat saya. Pemberian Tuhan yang luar biasa buat saya. Jadi saya merasa begitu dekat dengan anak saya. Apapun saya cerita ke dia. Dia pun seperti itu. Dia pun seperti itu. Umur berapa anaknya sekarang Kak? Anak saya masuk 24. Masuk 24. Iya. Sudah ada calon? Cewek cowok? Cewek. Cewek ya? Sudah ada calonnya? Belum. Anak Kak Yuli sekarang bareng sama Kak Yuli? Ya, bareng dengan saya karena dia sudah lulus dari sekolah teologi ya. Dia ambil jurusan musik gerejawi. Oh, sekolah teologi ya. Berarti sekarang jadi pekerja di gereja juga atau? Iya, puji Tuhan kami sama-sama ya. Sama-sama melayani di salah satu gereja. Gimana sih Kak perasaannya mama dan anak sama-sama mengabdikan diri untuk Tuhan, benar-benar jadi full timer pengerja gereja tuh? Itu satu yang dari sangka-sangka ya. Ya puji Tuhan sekali lah karena bisa bersama-sama di dalam pelayanan. Itu merupakan kerinduan saya memang dulunya. Jadi dia punya kakak juga, anak adik saya, saudara sepupu. Kebetulan dia dari kecil juga sudah melayani, seperti itu. Jadi saya rindu anak saya ini mau juga melayani. Dia sifatnya sama seperti saya, pendiam, seperti itu. Jadi dari kecil saya kepengen sekali dia ikut pelayanan. Terus saya masukkan di di paduan suara sekolah minggu. Pertama kali dia nyanyi, itu ikut paduan suara. Saya itu rasanya jiwa saya tuh melompat-lompat. Saking saya suka cita banget seperti itu. Walaupun yang dibuka itu mulutnya kecil seperti itu. Tapi saya sudah bangga banget. Anak saya berdiri di depan seperti itu. Jadi saya ingat kenangan itu. Saya ngerasa, wah luar biasa anak saya. Padahal mulutnya itu kecil banget dibuka. Suaranya pun mungkin gak kedengeran kayak gitu kan. Jadi saya sering membanding-bandingkan dia dengan saudara sepupunya. Oh itu seperti kakak loh, melayani seperti ini. Sering sekali saya banding-bandingkan. Pada satu ketika dia ikut ikut sekolah Injil liburan. Di situ pada mau selesai sekolah Injil liburan, anak-anak disuruh buat surat cinta sama orang tua. Jadi dia tulis surat cinta buat saya. Semuanya awal-awal itu semuanya pujian buat saya. Saya bangga dong jadi mami kan. Jadi di akhirnya itu dia ada kata-katanya, Mami, Dek Ayu itu, dia panggil dirinya Dek kan, Dek Ayu itu
bukan seperti kakak, dia bilang. Di Ayu kakak-kakak, jangan pernah banding-bandingkan di Ayu sama kakak. Seperti di situ saya menangis. Di situ saya menangis. Saya merasa bersalah sekali. Kok saya kejam sama anak saya seperti itu. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Karena kita mendidik anak nggak seperti itu memang. Kita jangan banding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya seperti itu. Karena mereka punya kepribadian masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Begitu saya membaca itu, saya minta maaf, saya peluk dia. Ampuni Mami, saya bilang seperti itu. Mami janji, Mami tidak akan lagi banding-bandingkan kau. Seperti itu. Jadi orang tua tuh kita banyak belajar ya. Saya juga selalu memilihkan apa-apa yang sesuai menurut saya baik buat anak saya. Karena dia anak satu-satunya saya kan, seperti itu. Jadi apapun saya anuin untuk dia harus ikut apa kata saya. Jadi SD, SMP saya yang atur. Sampai ke SMA juga. Dia enggak mau sekolah ini negeri. Dia mau ke ini Saberius. Jadi saya bilang ikutin aja nak. Kalau kau misalnya lulus, ya puji Tuhan, kalau enggak apa-apa, saya bilang kayak gitu kan. Jadi dia selalu ikutin seperti itu. Sampai pada satu ketika anak saya bilang, Mami, kapan sih saya bisa menentukan pilihan sendiri? Ya oke lah nak, saya bilang kayak gitu kan. Kamu boleh pilih, kamu mau kuliah di mana. Tapi dia bingung juga, dia mau masuk kemana. Sampai akhirnya adik ipar saya ngomong, itu kayaknya masukin aja dia di sekolah musik. Seperti itu kan, ambil jurusan vokal. Akhirnya setelah ini saya tanya sama dia, kamu suka nggak? Jangan karena Mami, tetapi kamu suka nggak? Jadi Mami nggak mau lagi pilih-pilihin kamu, saya bilang seperti itu. Akhirnya dia bilang, iya Mi, kayaknya ke situ aja di Ayu, dia bilang kayak gitu. Tapi nggak ada di Palembang. Saya nggak pernah berpisah dengan anak saya. Tidak pernah berpisah. Jadi dia ambil di Ungaran, Jawa Semarang. Jadi saya tanya sama dia, kamu bisa jauh dari Mami? Bisa Mi, dia bilang. Serius? Iya bisa Mi. Oke lah kalau begitu, saya bilang. Sebenarnya saya sih yang berat. Karena saya melihat dia tidak pernah jauh dari saya. Apa-apa saya seperti itu. Jadi sampai pada satu ketika saya harus ngantar dia untuk pergi kuliah. Di situ yang kejadiannya anak saya pendiam, tidak pintar bergaul seperti itu. Jadi di situ saya mendekati teman-temannya supaya teman-temannya mau berteman sama dia. Jadi begitu mau pulang saya tuh merasa, aduh anak saya sendiri seperti itu kan. Jadi kok bisa deh sendiri, saya bilang seperti itu. Bisa Mi, dia bilang gitu. Tapi saya melihat wajahnya itu kayak mana ya. Pokoknya seorang ibu gimana ya mau jauh dari anaknya. Seperti itu. Setelah sekian lama tidak pernah jauh, tidak pernah pisah, tiba-tiba harus pisah. Jadi akhirnya saya pulang di pesawat saya nangis. Mungkin orang yang di sebelah kiri kanan saya itu melihat mungkin ada saudaranya yang meninggal ini. Saya nangis, saya mikirin anak saya. Gimana, selama 1 bulan itu saya selalu nangis. Karena harus ditinggal sama anak saya. Jadi sehari itu sampai berpuluh-puluh kali saya telepon. Sampai seperti itu. Jadi puji Tuhan dia bisa menyelesaikan semuanya. Rencana Tuhan luar biasa buat dia. Tapi jalan dia masih panjang. Masih banyak hal yang bisa dia lakukan. Tapi satu hal saya selalu bangga. Punya dia di dalam hidup saya. Haleluya. Benar-benar sebuah berkat karunia dari Tuhan. Berkat yang luar biasa buat saya. Jadi dari cerita Kak Yuli hari ini, kita tahu ya kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan itu pasti kasih kita jawaban. Amen. Tuhan pasti memampukan apa yang akan kita lakukan. Amen. Karena itu juga demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Jangan pernah berhenti untuk terus melayani Tuhan. Tetap semangat terus Kak ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih Kak sudah mau datang. Nah, ada pesan-pesan nggak Kak untuk teman-teman kita yang lainnya? Ya, pesan untuk teman-teman, anak-anak muda, jangan takut untuk melayani. Ketika kalian katakan, aku mau Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberi kemampuan kepada kalian secara dahsyat dan yang luar biasa. Haleluya.
Dah? Oke, kalau gitu untuk kalian semua yang mau membagikan kesaksian cerita-ceritanya bisa langsung email ke email kita yang ada di bawah ini atau ke DM Instagram kita. Terima kasih Kak sekali lagi sudah mau santai bareng kita hari ini di sini. Nah, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan Di-share. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.